Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera merilis pelanggaran disiplin partai yang dilakukan Fahri Hamzah. Akumulasi dari pelanggaran itu membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dipecat dari keanggotaan PKS. Berikut kami tampilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Fahri Hamzah. Ya, Pak Irman Putra. Ya, Pak Irman Putra. Ya, Pak, ini kita lagi menampilkan pelanggaran-pelanggaran disiplin Fahri Hamzah menurut PKS ya. Ada pernyataan yang rada-rada blow on yang tadi sempat kita bahas kepada para anggota DPR dan itu dikeluhkan oleh sebagian anggota DPR, bahkan diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan ternyata MKD memutuskan ada pelanggaran kode etik ringan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Ini yang sempat tadi Pak Irman Putra juga katakan bahwa ada ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian juga mengatasnamakan DPR telah sepakat untuk membubarkan KPK. Dan ada 3 yang terakhir adalah pasang badan untuk 7 proyek DPR RI yang hal itu bukan merupakan arahan pimpinan partai politik. Itu paling tidak 3 alasan PKS memecat Fahri Hamzah. Tadi Anda mengatakan bahwa pada saat mekanisme dari surat pemecatan itu disampaikan kepada pimpinan DPR akan ada proses otopsi di sana. Begitu Pak Irman Putra ya? Ya pastilah. Nah, artinya dalam proses otopsi itu surat itu tidak langsung diterima begitu saja oleh pimpinan DPR, atau artinya bisa dikembalikan ke partai atau bagaimana sebetulnya? Atau bagaimana sebetulnya secara Jadi begini, ada pemberhentian keanggotaan partai politik yang serta-merta bisa dipakai oleh pimpinan untuk memberhentikannya dia sebagai anggota atau pimpinan DPR. Ketika pemberhentian anggota partai politik itu murni urusan tidak ada hubungan dengan fungsi-fungsi negara sebagai anggota DPR. Misalnya ada anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya karena selingkuh. Itu kan nggak ada hubungan kan? Ya. Atau nonton video porno misalnya, ketahuan dia di DPP-nya, di situ dia diberhentikan keanggotaannya. Ini nggak ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi itu, maka pimpinan DPR akan serta-merta dia tidak punya argumentasi lagi di situ untuk kemudian tidak meneruskan proses ini, karena ini betul-betul urusan partai politik. Tapi kalau kemudian ternyata ada anggota partai politik diberhentikan karena sedang menjalankan fungsi-fungsi kedewanan seperti itu, maka tentunya akan ada proses lanjutan yang dilakukan oleh otopsi pimpinan DPR, karena ini menyangkut nasib, kehormatan dan kelembagaan DPR, kan gitu. Misalnya kasus ada ucapan rada-rada blow on. DPR bilang, wah kalau ini nggak bisa kami memproses pemberhentiannya karena Mahkamah Kehormatan Dewan sudah menganggap ini sanksi ringan ini. Itu sudah diberikan, nggak bisa dihukum 2 kali ini karena begini, nggak bisa ini. Argumentasi lain lagi muncul, ini diotopsi lagi, ini begini, ini begini, ini begini. Gitu, makanya ini menjadi proses. Ini kenapa menjadi tidak serta-merta seperti itu? Sekali lagi, yang tadi saya bilang, kasus misalnya partai politik, Menteri Hukum dan HAM, di situ kan dia juga melakukan otopsi. Apakah ini begini? Apakah ini begini? Apakah ini begini? Sampai sekarang kan nggak ada selesai sembarang. Gitu. Nah, begini pula yang kemungkinan bisa terjadi di pimpinan DPR nanti itu di situ. Bagaimana ini? Ini alasannya nih. Wah, ini kan membela proyek DPR. DPR itu adalah institusi demokrasi, institusi wakil rakyat. Apa yang salah ketika dia dengan fungsi-fungsi kedewanan ini di situ? Apa yang salah di situ? Diotopsi lagi di situ dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makanya kasus Lili Wahid dan Effendi Hoiri aja dulu itu, kalau tidak salah, normatif itu ditulis tidak karena menjalankan fungsi-fungsi kedewanan ya, walaupun beliau secara politik juga mirip seperti itu, tapi itu pun panjang di situ, panjang. Panjang ceritanya ketika ada proses hukum yang sedang berlanjut, karena negara hukum ini harus menjadi acuan utama di situ. Pak Irman Putra, saya paham maksudnya Pak Irman Putra. Artinya sebetulnya kalau apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu karena berkenaan dengan tugasnya sebagai anggota dewan, maka sebetulnya ini urusan demokratis gitu kan? Seperti itu maksudnya kan? Nah, cuman artinya gini Pak Irman Putra, kalau memang pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah atau apapun yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu karena dinyatakan tidak sesuai arahan partai dan juga dikhawatirkan memperburuk citra partai politik PKS dalam hal ini, apakah itu tidak bisa dijadikan alasannya?
Oh, itu urusan internal partai politik. Kita bicara DPR sebagai kan kita dari tadi bicara tidak berhenti, tidak bicara tentang apakah Fahri Hamzah bisa diberhentikan sebagai anggota partai politik atau tidak. Itu urusan internal dia kan, sampai di situ. Tapi kemudian kita berbicara di sini, apakah fungsi-fungsi negara yang dijalankan otomatis copot? Nah, inilah yang kita berbicara di situ. Di situ. Jadi, nah, apakah alasan-alasan ini kemudian bisa menjadi irisan yang sempurna guna mematikan juga fungsi-fungsi negara? Ini tadi bilang bukan irisan yang sempurna di situ. Gitu. Ada proses yang sedang berjalan. Apakah argumentasi ini? So apa? Ancamannya di sini adalah ancaman terhadap masa depan DPR, ancaman terhadap masa depan konstitusi di situ. Terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi negara ini di situ. Ini yang harus hati-hati di situ. Makanya pimpinan DPR nanti tidak akan serta-merta di situ pasti. Dia akan otopsi dulu di situ untuk kemudian dia melanjutkan bagaimana implikasinya terhadap parlemen, bagaimana implikasinya terhadap kehormatan dewan, jaminan hak imunitas anggota dewan di situ. Bagaimana nanti ke depan? Itu kan dia otopsi nanti di situ. Oke, artinya memang banyak kekhawatiran juga seandainya memang yang dilakukan oleh PKS ini terhadap terhadap Fahri Hamzah bisa tadi yang Anda sebutkan ini oligarki kekuasaan itu betul-betul dipegang oleh partai politik ya? Ya kan partai politik kita mayoritas mungkin seperti itu yang lalu, terjadi. Pak Irman Putra, lalu proses apa yang bisa dilakukan oleh Fahri Hamzah? Ya sekarang kan dia sudah mau melakukan perlawanan hukum, ya. Saya kira Fahri Hamzah dia wakil rakyat memperjuangkan nasib rakyat, ya dia pengalaman memperjuangkan. Saya kira dia sangat pengalaman untuk memperjuangkan nasib dirinya sendiri di sini dan nasib masa depan parlemen kita di sini. Gitu. Oke, baik. Pak Irman Putra. Karena ini yang penting adalah garis kebijakan partai politik itu tidak boleh menabrak hak-hak imunitas yang diberikan oleh konstitusi terhadap seluruh anggota DPR. Itu menjadi penting pelajarannya di situ. Anggota partai politik diberhentikan keanggotaan oleh partai politik, no problem di situ. Tapi apakah kemudian ketika perbuatan hukum selanjutnya itu bisa menjadi sama no problemnya atau tidak? Itu masih berproses di situ. Oke, baik Pak Irman Putra. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama Mas Rudi. Ya.